Nama saya Maria Katarina Sumarsih. Anak sulung saya namanya Bernardinus Rialino Norma Irmawan, biasa dipanggil Wawan. Wawan kuliah di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, jurusan Ekonomi Akuntansi, tetapi kuliahnya hanya sampai semester kelima karena terhenti 25 tahun yang lalu, tepatnya pada hari Jumat tanggal 13 November 1998. Sore itu, Romo Santiawan menelpon, memberitahukan Wawan tertinggal dan meminta ibu segera ke rumah sakit Jakarta. Hai pendengar semua, selamat datang di podcast kami. Saya Claudia dan podcast ini merupakan bagian dari proyek mata kuliah Pancasila di Universitas Pelita Harapan. Tujuan kami adalah untuk mengkaji isu hak asasi manusia dan juga keadilan sosial dengan fokus pada gerakan Kamisan. Sebuah aksi damai yang telah berlangsung lebih dari 15 tahun sebagai simbol perjuangan keluarga korban pelanggaran HAM berat. Observasi kami dilakukan secara langsung dan juga melalui media online seperti menelusuri video Kamisan di YouTube, laporan Komnas HAM, dan juga respon masyarakat di media sosial. Saya Gaitza, selaku pembawa. Menurut saya, topik ini sangat penting karena seringkali kita bicara hak tapi cuma sebatas teorinya aja. Maka dari itu, melalui observasi daring dan secara langsung, kami menemukan bahwa nilai kemanusiaan itu masih hidup, terutama dalam bentuk keteguhan dan juga konsistensi. Saya, Aika, sebagai pembawa acara kedua. Nah, benar banget, Kat. Jadi hari ini kita akan bahas topik HAM, yaitu hak asasi manusia dalam konteks Pancasila, tantangan penegakan, dan bagaimana gerakan Kamisan ini menjadi pengingat moral di bangsa kita ini. Aku Alicia sebagai mahasiswa. Jadi hak manusia itu adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak dimana hak untuk hidup, berpendapat, dan juga mendapatkan keadilan. Di dalam konteks Indonesia, hak memiliki dasar yang kuat pada Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Baik, saya Angun sebagai mahasiswa. Selain itu, pasal 28A sampai 28J KUHP 1945 menegaskan bahwa jaminan HAM bagi seluruh warga negara. Namun dalam praktiknya, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari penundaan keadilan hingga kurangnya tanggung jawab negara. Saya Gustam, mahasiswa ketiga. Menariknya konsep HAM di Indonesia itu enggak bersifat individualistik seperti di Barat. HAM kita tuh berada pada kebersamaan serta keseimbangan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab sosial. Itu tuh menunjukkan karakter manusia Indonesia yang bermoral, bukan kebebasan yang egois. Melalui pendapat dari para mahasiswa, aku bisa menyimpulkan bahwa hak asasi manusia di Indonesia itu bukan sekadar hak, tapi juga tanggung jawab kemanusiaan yang berlandaskan Pancasila. Nah, sekarang kita akan bahas realitasnya. Kalau misalnya hak asasi manusia itu sebenarnya udah dijamin sama konstitusi, tapi kenapa pelanggaran hak asasi manusia itu masih banyak sekarang ini? Oke, dari hasil observasi daring, kami menemukan beberapa faktor utama seperti lemahnya penegakan hukum, lalu kurangnya keberpihakan pada korban, dan budaya impunitas yang masih kuat. Banyak kasus besar seperti tragedi Trisakti atau pembunuhan aktivis Munir yang belum terpecahkan hingga. Ya, selain itu di media sosial tuh banyak masyarakat Indonesia yang kecewa, bahkan apatis terhadap lembaga hukum. Bagi sebagian orang, isu HAM tuh dianggap tidak lagi relevan, padahal ketidakadilan di masa lalu itu masih berdampak sampai saat ini. Di tengah apatisme itu, muncullah gerakan moral yang konsisten dan damai, yaitu gerakan Kamisan.
Oke, jadi untuk gerakan Kamisan ini, untuk memahami lebih jauh, kita akan mengundang dua narasumber dari kelompok kita, yaitu Gira dan Angel, yang melakukan observasi online dan observasi secara langsung. Gira dan Angel, boleh ceritakan sedikit pengamatan yang kalian dapat dari observasinya? Oke, aku Dira sebagai narasumber. Jadi waktu itu aku lihat langsung kan aksi Kamisan ini di depan Istana Merdeka. Mereka tuh cuman berdiri diam aja, pakai baju hitam dan juga bawa payung hitam. Tapi kuat banget pesannya. Dari wajah-wajah mereka tuh kelihatan banget rasa sedih, tapi juga tegas. Kayak mereka nggak akan berhenti nuntut keadilan. Aku ngerasa, walaupun itu kan gerakan yang sederhana ya, tapi aksi itu tuh dalam banget maknanya. Oke, saya Angel sebagai narasumber. Di sini saya meneliti melalui media sosial, terutama X dan Instagram. Menariknya banyak pengguna muda yang sudah mulai mengenal Kamisan melalui konten digital. Jadi banyak yang menulis refleksi pribadi, seperti mungkin saya tidak bisa berdiri di depan istana, tapi saya bisa berdiri di sisi kebenaran. Nah, hal itu menunjukkan bahwa nilai perjuangan Kamisan itu sudah mulai hidup kembali di ruang digital. Nah, jadi Kamisan bukan hanya simbol tapi juga ruang pendidikan moral, bagaimana kesabaran dan konsistensinya tuh menjadi bentuk perjuangannya. Tapi ada juga yang menganggap Kamisan itu hanya simbol tanpa hasil konkret. Pertanyaan aku, bagaimana menurut kalian akan hal tersebut? Oke. Menurut aku sih simbol itu justru penting banget ya. Kamisan tuh bukan cuma soal hasil hukumnya aja, tapi soal gimana kita ngejaga ingatan kolektif bangsa supaya kita nggak lupa sama nilai kemanusiaan. Aku mau nanya ya ke narasumber Angel ya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat nih dari kacamata Pancasila, menurut kamu bagaimana personally Kamisan bentuk perwujudannya itu seperti apa? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat dari kacamata Pancasila, Kamisan ini merupakan perwujudan nyata dari sila kedua dan kelima. Ketika negara belum sanggup menegakkan keadilan, masyarakat sipil ini mengambil peran moral untuk mengadilkan. Aku izin bertanya lagi sih, menurut para mahasiswa, kalau dari generasi muda, apa aja sih yang bisa kita dapat dari gerakan Kamisan ini? Dari sisi generasi muda tuh, Kamisan tuh ngajarin kita bahwa memperjuangkan hal tuh tidak selamanya harus melewat kekerasan, tapi bisa juga dengan keberanian untuk mengingatkan dan berbicara. Terima kasih ya. Nah, betul banget tuh. Jadi dalam konteks Pancasila, membela hak asasi manusia itu bukan tindakan politis, melainkan juga moral. Kita belajar bahwa kemanusiaan dan keadilan sosial bukan sekadar cita-cita, tapi tanggung jawab kita bersama. Dari diskusi kita hari ini, aku bisa menyimpulkan bahwa kita melihat hak asasi manusia itu merupakan nafas dari kemanusiaan itu sendiri. Dan juga gerakan Kamisan mengingatkan kita bahwa keadilan mungkin bisa tertunda, tapi hati nurani tidak boleh mati. Podcast ini dibuat sebagai proyek mata kuliah Pancasila di Universitas Pelita Harapan. Terima kasih kepada dosen pengampu, seluruh anggota kelompok, dan juga pendengar yang sudah menyimak. Sampai jumpa, dan ingat, Kemanusiaan adalah nafas dari Pancasila. bye. Harapan saya tidak hanya untuk sekedar memenuhi tugas saya, namun saya harap saya bersama teman-teman saya bisa menyuarakan aspirasi saya agar generasi muda ini melek akan situasi yang sebenarnya terjadi di negara kita ini yang sering dilupakan, dan semoga harapannya ke depannya masalah yang terjadi di negara kita ini segera dituntaskan